Hampir 2 bulan kasus kepergian Dante atau lengkapnya Raden Adante Khalil Pramudityo bergulir, polisi masih terus bekerja untuk mengungkap peristiwa pembunuhan ini. Terakhir, penyidik mengungkap bahwa tersangka YA yang tak lain kekasih ibunda Dante ditengarai berbohong atas 2 hal. Sementara itu, secara spiritual, arwah Dante juga tak kunjung tenang sebelum pelaku pembunuhan mendapatkan hukuman yang berat. Bocah berusia 6 tahun itu bahkan sering datang dalam mimpi-mimpi sang tersangka untuk menuntut balas hingga membuat YA panik. Dante juga sering muncul dalam mimpi Tamara Tiasmara. Tapi benarkah Dante berpesan agar orang tuanya sering mengunjungi pusaranya? Lalu kapan Dante akan mendapatkan ketenangan di alam sana? Sudah lebih 40 hari atau tepatnya 47 hari, Dante pergi dengan cara tragis di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Hingga kini, kasus yang menjadi pusat perhatian publik itu masih terus berjalan. Update terakhir, sang tersangka yaitu pria berinisial YA, yang tak lain adalah kekasih ibunda Dante, ditengarai berbohong atas 2 hal. Polisi menyebut 2 hal itu ialah saat ditanya soal CCTV, serta tentang kekerasan yang dilakukan pada Tamara Tiasmara. Kebohongan yang dilakukan tersangka dalam pandangan para ahli supranatural membuat Dante semakin kecewa. Ia sering muncul dalam mimpi-mimpi tersangka, sehingga membuat YA bertambah panik. Apalagi, bocah berusia 6 tahun itu akan terus menuntut balas hingga YA mendapatkan hukuman yang semestinya. Tapi benarkah Dante juga berpesan agar orang tuanya sering datang ke pusaranya? Lalu, akankah Dante mendapatkan ketenangan setelah tersangka dihukum berat? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Raden Adante Khalil Pramudityo memang telah pergi lebih dari 40 hari. Tapi hingga kini, arwahnya disebut-sebut masih menuntut balas. Seorang ahli supranatural menyebut, Dante mendatangi tersangka YA sehingga membuatnya takut dan panik, sehingga skenario kebohongannya terbongkar. Memang update terakhir dari penyidikan kasus ini mengungkap polisi menemukan indikasi kebohongan yang dilakukan YA. Setidaknya ada 2 kebohongan yang dilakukan kekasih Tamara Tiasmara itu yang membuat kasus ini semakin berliku. Seperti diketahui, Dante yang merupakan putra tunggal Tamara saat menikah dengan Angger Dimas meninggal dalam tragedi di sebuah kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024. Sejak itulah kasusnya menjadi sorotan publik dengan segala bumbu dan spekulasinya. Pada detik-detik terakhir ini sampai diadakan tes uji kejujuran dengan mesin, berarti di situ dia sudah ada ketakutan sebenarnya. Makanya terungkaplah lewat deteksi ya, alat deteksi kejujuran ya. Itu pasti karena ketika orang sudah panik biasanya, walaupun mulut bisa bohong, tapi ada getaran-getaran tersendiri ya, energi sendiri yang menyatakan bahwa di situ ada ketakutan dan di situ terbongkarlah kebohongan. Itu adalah salah satunya arwah Dante lah yang membuat dia takut dan panik. Ada 2 kebohongan yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan ahli poligraf. Yang pertama, tentang browsing CCTV kolam renang. Hasil pemeriksaan ahli poligraf menyatakan bahwa jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh ahli poligraf itu menunjukkan bahwa subjek yang diperiksa atau tersangka itu berbohong. Kemudian hal yang kedua yang ditemukan berbohong adalah tentang pertanyaan terkait kekerasan fisik terhadap saudari Tamara. Munculnya indikasi kebohongan yang dilakukan YA membuat arwah Dante disebut-sebut mengalami kekecewaan. Akibatnya, Dante sering mendatangi tersangka untuk menuntut keadilan. Ada sinyal kemarahan dalam mimpi itu, sehingga membuat YA mengalami ketakutan. Tapi memang Dante tidak hanya datang dalam mimpi-mimpi tersangka, sebab ia juga sering muncul dalam mimpi Tamara Tiasmara. Sampai-sampai membuat ibunda Dante itu merasa tidak ingin bangun lagi agar mimpinya tidak hilang. Sering. Alhamdulillah sih datang terus Dante. Mungkin apa yang kakak ingat pada saat mimpi itu? Ya kayak lagi biasa aja sih itu, Dantenya kayak biasa aja, pokoknya kayak ada Dante gitu. Makanya kadang aku kayak aduh mimpi aja lagi lah gitu, nggak usah bangun lagi. Aku berdoain sih, aku kayak mungkin Dante datang ke mimpi aku karena aku kurang doain dia apa gimana gitu, jadi aku kirim doa aja karena cuma itu doang kan yang bisa dilakuin saat ini. Bukan hanya marah, bahkan kalau mau jujur sang tersangka juga pernah didatangin dalam mimpi ya. Kalau dia mau jujur ya, pada dasarnya dia sudah mendapatkan inisial ataupun sudah ada sinyal tentang kemarahan sosok anak ini. Tapi dia berusaha menyembunyikan sebaik mungkin. Kalau aku lihat di sini sudah 4 kali peringatan itu. Meminta keadilan. Kepergian Dante lewat jalan yang sangat perih memang pantas membuat sedih siapa saja. Padahal ia sudah mengirimkan kode pada ibundanya akan terjadi sesuatu pada dirinya. Kode yang dikirim lewat keengganannya ikut berenang. Perasaan malas berenang itulah yang sejatinya menjadi kode akan datang peristiwa maut, tapi tak disadari oleh siapapun. Ketika kejadian, di hari H waktu sebelum kejadian itu dia sudah punya feeling. Ada firasat dan feeling yang menyatakan bahwa aku males nih, aku nggak mau pergi. Itu adalah suatu tanda dan kode sebenarnya, tapi ya namanya juga kita manusia terkadang tidak paham dan tidak peka dengan kode yang diberikan sang anak kepada si ibu ini, sehingga ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah takut. Bahwasanya ketika seorang anak ingin diperhatikan, jangan sampai kalian tidak memberikan perhatian itu bisa jadi adalah kode ya, bisa jadi kode perpisahan atau akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Karena kalau anak kecil itu biasanya kan sensitif, dia bisa merasakan energi negatif yang akan berdampak kepada dia ataupun keluarganya. Apa sih aku kayak gimana ya, viral lagi juga kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Jadi semalam tuh kan tempat makan itu sebenarnya, dan kebetulan temanku ada acara, terus aku dipaksa-paksa, ayo sini ini maju gitu. Aku bilang aduh ntar netizen lihat nih aku gitu. Terus katanya nggak usah peduli gitu, yang penting kan gimana ya, cuma aku yang tahu doa aku apa gitu. Terus apa yang aku lakuin tuh aku yang tahu, jadi kayak udah terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli gitu. Terus semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok gitu. Ikhlas ya, tapi gimana ya kadang masih kepikiran apa gimana gitu. Makanya baru semalam aku keluar rumah, kan tadinya kan belum keluar rumah ya, keluar rumah cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini, itu aku baru keluar. Nah semalam kan udah 40 hari ini, semalam baru temanku kayak ngajak makan di rumah gitu. Coba deh makan keluar, jangan di rumah terus. Katanya kasihan Dante juga kayaknya sedih deh kalau mamanya tiap hari cuma di rumah. Terus kata Pak Ustadz juga kemarin, jangan diratapi terus, kasihan kata gitu. Jadi ya mau nggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu, biar senang gimana gitu. Tapi pas nyampe rumah juga sama-sama lagi. Lalu benarkah hingga saat ini arwah Dante belum tenang? Mungkinkah ketenangan baru dirasakan di alam sana setelah keadilan datang?
Justru itu arwahnya beliau tidak akan pernah tenang sebelum pelaku mendapatkan hukuman seadil-adilnya. Karena biar bagaimanapun dalam proses saat ini jangan salah ya bahwasanya arwah Dante itu masih berkeliaran mengelilingi ya dan selalu ada di lingkungan sang pelaku tersebut. Karena di sini aku melihat dia tetap ya tidak akan pernah tenang sebelum dia melihat ya sang tersangka ini dihukum seadil-adilnya. Wujud dari yaitu tadi dia akan hanya bisa tenang ketika sang pelaku sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, itu aja. Semoga kasusnya juga cepat selesai biar Dante juga tenang gitu aja sih. Ya semoga tersangka bisa dihukum seadil-adilnya. Wafat dalam usia masih sangat kecil. Dante semestinya masih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tapi rupanya, perceraian Tamara dengan Angger membuat putra tunggal mereka mengalami kesepian serta minim kasih sayang. Itulah salah satu alasan yang membuat Dante mengirimkan pesan dari alam sana agar orang tuanya yang sudah berpisah mau sering-sering mengunjungi pusaranya. Arwahnya juga minta dikunjungi ya oleh orang tuanya, terutama orang tua kandungnya. Minta intens untuk berkunjung ke sana karena dia sebenarnya mengharapkan perhatian dari orang tuanya yang tidak pernah dia dapat. Ya seminimal seminggu sekali ya, kalau biasanya kan manusia suka sibuk ya, kalau bisa seminggu sekali, kalau paling yang dia minta adalah seminggu 3 kali, tapi kalau seminimalnya sebulan sekali juga nggak apa-apa, atau seminggu sekali itu kalau mau maksimal ya. Sebenarnya kan aku tiap hari kesini kalau emang lagi nggak ada halangan. Jadi ini tuh sebenarnya rutinitas tiap hari. Kenapa? Karena kan ini bunga fresh ya. Bunga fresh jadi kayak aku pengen aja ganti tiap hari biar bunganya tuh baru terus tiap hari. Iya tuh minion itu bikin sendiri. Jadi kan dia suka minion kan. Jadi tiap hari minionnya aku ganti. Tapi benarkah meninggal dunia dalam peristiwa penenggelaman yang keji membuat Dante masuk kategori mati syahid? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Meninggal dunia lewat jalan tragis. Dalam pandangan supranaturalis ini terus meniupkan harapan agar keadilan ditegakkan. Seperti harapan keluarga besar, Dante juga ingin kejahatan yang menimpanya dituntaskan agar pelaku mendapatkan hukuman yang berat sesuai perbuatannya. Tapi sudah pasti, cara-cara Dante mendapatkan keadilan bisa sangat berbeda dengan mereka yang masih hidup. Dari alam sana, ia akan terus meniupkan energi dan kekuatan batin agar para pencari keadilan diberi kekuatan untuk tidak menyerah. Roh suci yang meninggal, apalagi misalnya dia dibunuh, pasti roh itu akan meminta keadilan. Roh itu akan memberi energi yang akan membongkar dan akan mengungkap semua peristiwa yang mungkin selama ini masih saru ataupun masih ada yang belum detail diketahui. Ya setiap jiwa ruh yang artinya memang dibunuh gitu ya, itu memang pastinya secara nurani dia pasti tidak menerima gitu. Semua jiwa pun yang namanya dibunuh secara berencana, secara artinya memang dipaksakan gitu agar memang seseorang tidak bernyawa, pastinya arwahnya itu sebelum mendapatkan sebuah keadilan yang benar, yang baik, ya pasti akan terus mempunyai harapan yang sama mungkin dengan pihak keluarga yang memang sangat menyayangkan hal itu terjadi. Sebagai anak yang masih berusia 6 tahun, kepergian Dante juga dalam keadaan masih bersih.
Apalagi, ia pergi lewat cara yang tidak wajar akibat proses penenggelaman oleh tersangka YA, sehingga ia bisa dikategorikan mati syahid yang dijanjikan kebahagiaan dalam surga. Arwah Dante itu sudah tenang di sana karena memang itu jiwa tidak berdosa. Apalagi syahid ya, itu pasti diberi tempat yang sangat layak, yang sangat baik. Yang di sana dia pasti mendapatkan kebahagiaan. Ibarat kata dia itu akan menjadi penghuni surga lah kelak di sana. Jadi yang saya rasakan pasti arwah Dante saat ini yang menurut ilmu yang saya ketahui pasti dia sangat bahagia di sana. Memang secara kasat mata di alam dunia ini kita melihat ada yang bilang mungkin di sana arwahnya penasaran, arwahnya nggak tenang, arwahnya ingin menuntut pelakunya harus dihukum seberat-beratnya, ataupun mungkin ada statement-statement yang lainnya. Tapi bagi saya pribadi, arwah Dante yang saya rasakan secara batin, arwah Dante cukup tenang di sana. Ya kalau arwah seorang anak yang masih kecil, yang umurnya masih 7 tahunan, berarti kan dia belum akhir balik. Artinya dia manusia yang belum dicatat amal dosanya. Artinya setiap jiwa yang meninggal dunia yang belum akhir balik berarti belum ada catatan pahala dan dosa. Wafatnya Raden Andante Khalif Pramudityo dalam tragedi penenggelaman yang tragis dianggap sebagai kematian yang suci, apalagi usianya masih dalam kategori belum berdosa. Lalu benarkah kini kegeraman publik pada tersangka YA semakin menjadi-jadi karena ia terdeteksi melakukan kebohongan? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Pergi lewat jalan yang sangat tragis, Dante masih menjadi perbincangan publik. Dukungan netizen juga tak kendor agar kasus ini dituntaskan. Sehingga tersangka YA yang merupakan kekasih ibunda Dante diganjar dengan hukuman sangat berat. Penyanyi senior Ratna Listi termasuk yang ikut gemas karena ulah tersangka, terutama setelah terdeteksi ada indikasi ia melakukan kebohongan saat diperiksa polisi. Sebagai ibu, artis asal Madiun itu tidak mengerti jalan pikiran tersangka yang masih berusaha berkelit setelah banyak bukti mengarah dugaan pembunuhan. Aku sebagai seorang ibu yang merasa pernah punya anak yang seumur Dante, bagaimana anak seumur itu tuh harus dilindungi, ternyata malah dianiaya. Gemes gitu dengan kasus ini, gemes gitu. Apalagi ada ya kok ibu kok yang nggak kelihatan kehilangannya, sangat nggak kelihatan sedih gitu dengan kehilangan anak. Ditambah lagi sekarang cowok yang pacar ibunya yang sudah menjadi tersangka ya. Sudah menjadi tersangka, sudah jelas barang buktinya juga sudah jelas, masih berkelit dan membuat skenario kebohongan yang pengen menyelamatkan dirinya sendiri. Apa sih yang mau dicari gitu? Apa dia kurang gitu membuat heboh seluruh Indonesia dengan kasus ini gitu? Masih pengen menyelamatkan diri, udahlah ditangkap, udahlah jalani prosesnya biar dia diampuni, banyak berdoa. Harusnya begitu ya, itu menurut versi saya. Tapi kan ini enggak, dia masih saja berbohong untuk membela diri. Mungkin dia bisa berbohong dari hukum Indonesia gitu, tapi hukum Tuhan, hukum manusia dia bisa kelabui, hukum Tuhan tidak akan bisa dia kelabuin. Hingga 2 bulan pasca kepergian yang tragis dalam peristiwa penenggelaman di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, kasus Dante masih belum tuntas. Polisi juga terus bekerja mengungkap motif pelaku. Situasi yang masih belum pasti itu membuat arwah Dante disebut-sebut masih menuntut keadilan. Sampai kapankah itu terjadi? Mari kita lihat kelanjutan kisah ini. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like.
karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.